Memang banyak orang yang mengatakan belajar Al-Quran itu mudah, gampang karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lebih banyak orang yang mengatakan belajar Quran itu susah, sulit karena bahasanya bahasa Arab. Dan lebih banyak lagi orang yang mengatakan itu dalam hati. Orang yang sulit diajak untuk belajar Quran, orang yang sulit diajak untuk mendekat kepada Al-Quran, di dalam hatinya dia mengatakan sulit, sudah tua, susah. Nah, maka teman-teman sekalian, ayo coba kita terima, kita lapangkan dada, kita buka menerima kebaikan. Allah sudah mengatakan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kata Allah, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Ini pertanyaannya. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran dari Al-Quran itu? Jadi sebenarnya siapapun yang ingin belajar Quran dengan sungguh-sungguh, serius, garis bawahnya adalah sungguh-sungguh dan serius, niscaya akan dimudahkan. Apapun, ingin belajar montir, permesinan, kalau sungguh-sungguh dan serius bisa. Ingin menulis dengan bagus, indah, kaligrafi, kalau sungguh-sungguh dan serius bisa. Ingin belajar arsitek, kalau sungguh-sungguh dan serius bisa. Ilmu apapun, jika sungguh-sungguh dan serius bisa, maka Quran pun sudah dijamin oleh Allah. Kalau mau serius dan sungguh-sungguh akan bisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sampai 4 kali loh. 4 kali serius Allah mengatakan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Pertama di ayat 17, ayat 222, di ayat ke-32, kemudian di ayat ke-40 surat Al-Qamar. Saking seriusnya Allah menjamin Al-Quran itu mudah dipelajari. Dalam surat Al-Qamar Allah mengatakannya sampai 4 kali. Nah teman-teman sekalian, sehingga janji Allah tersebut sangat-sangat akan dirasakan bagi orang yang ingin serius. Maka ada 6 tahapan, ya, ada 6 tahapan yang harus kita kuasai untuk bisa mudah belajar Quran. Yuk kita sekarang belajar yang pertama dulu ya. Yang pertama adalah kuasai huruf-huruf hijaiyah. Kuasai huruf-huruf hijaiyah. Kalau teman-teman pengen menguasai keypad yang ada di handphone, itu kan mudah sekali ketika teman-teman bisa QWERTY, bisa menguasai huruf-huruf alfabetnya. Quran pun sama, walaupun dia berbahasa Arab, berbahasa Inggris atau apapun, teman-teman kalau ngisi ngetik di kolom WhatsApp, tentu walaupun dengan berbahasa Inggris tentu bisa toh, karena memang sudah menguasai huruf alfabetnya. Bahasa Arab pun sama seperti itu. Kuasailah huruf-huruf hijaiyahnya. Kalau ini sangat mempermudah, akan memperlancar untuk melafalkan Al-Quran dan akan mempercepat membaca Quran. Maka yang kedua, kuasai tanda bacanya, ya. Setelah paham dengan huruf hijaiyah alif sampai ya, maka langkah selanjutnya adalah menguasai tanda baca, baik vokal maupun konsonan. Contohnya nih ya, kapan sebuah huruf berbunyi a, i atau u. Mengeja tanda baca huruf hijaiyah sebenarnya tidak berbeda dengan cara mengeja huruf Latin, teman-teman. Nggak beda kok. Lalu yang ketiga, kita harus kuasai isyarat bacaan. Kapan huruf itu dibaca panjang, kapan huruf dibaca pendek, kapan ditahan, kapan diayun. Nah ini sama sebenarnya seperti ketukan dalam irama lagu kok. Karena Quran itu memang indah, Quran itu senandung yang luar biasa, memiliki irama dan seni. Jadi nggak heran kalau Rasulullah pernah berkata, Hassinul Qur'ana bi aswatikum. Hassinul Qur'ana bi aswatikum. Indahkan bacaan Quran itu dengan suaramu. Ya, indahkan bacaan Quran dengan suaramu sebisa mungkin. Ya, sebisa mungkin. Allah tidak meminta kita untuk merdu sekali. Rasulullah tidak meminta itu. Tapi sebisa mungkin indahkan supaya kita nyaman juga seperti itu. Supaya kita nyaman belajar Qurannya. Yang keempat, kita harus menguasai ilmu tajwidnya, teman-teman. Nah, ini. Ilmu tajwid ini bisa sambil jalan. Jangan nunggu lancar dulu baru mau baca Quran. Seperti itu kan. Jadi Allah itu tidak meminta kita untuk bisa dulu, tapi laksanakan dulu. Sholat itu laksanakan sambil jalan. Maka pelajari rukun-rukunnya, kemudian adab-adabnya, kemudian syarat-syaratnya. Sama halnya seperti mempelajari Al-Quran. Tajwidnya harus dikuasai, hukum-hukum tajwidnya tidak sesulit yang dibayangkan kok ternyata. Nah, sebenarnya penekanannya bukan pada teori, praktek nih. Kalau tajwid itu yang penting prakteknya. Semakin banyak praktek, semakin banyak mencoba membaca, maka cepat juga dikuasai ilmu tajwid tadi. Nah,
Lalu yang kelima, jangan takut salah dalam baca Quran. Nah, ini kebanyakan orang yang tidak mau belajar Quran itu karena takut salah. Padahal salah ketika belajar adalah biasa, ya kan? Biasa. Masang figura salah pukul, ya harusnya mukul pakunya malah kepukul kacanya, itu biasa. Meleset, belum bisa. Kemudian pasang skrup, bongkar ban motor misalnya, belum bisa. Nyambung rantai motor, atau anak kecil sedang menyapu salah, ada yang kelewat, itu biasa. Itu proses belajar namanya juga, teman-teman ya. Lalu Allah juga maha ngerti kok, ya. Allah maha ngerti atas kesalahan itu. Kalaupun salah saat belajar baca Quran, hal itu ternyata tidak dihitung sebagai dosa, insya Allah tidak dihitung sebagai dosa, tetapi berbuah pahala. Salahnya saja berpahala, apalagi benar, ya. Masya Allah. Satu huruf Al-Quran itu 10 kebajikan, ingat. Itu baru kalau kita yakinnya 10, kalau yakinnya lebih maka akan lebih. Lalu yang terakhir, kiat-kiat untuk lancar membaca Quran adalah istiqomah dalam latihan baca. Jangan kapok, jangan capek. Kalau pengen jadi ahli Quran, ya, itu harus terus berlatih. Sama halnya seperti teman-teman pengen jadi ahli pemain bola, pengen expert dalam bermain bola, maka latihan harus banyak, ya. Istiqomah terus-terusan. Pengen badannya kekar, ngejimnya juga harus rajin, ya. Istiqomah dalam makan yang nutrisinya yang baik untuk tubuh. Semuanya butuh keistiqomahan, butuh latihan. Seperti itu juga membaca Al-Quran, insya Allah teman-teman ya. Maka mudah-mudahan apa yang dipelajari ini bisa menjadi hujah amal kebaikan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih.